Mustafa terima kasih Waghfir lana ya wasi'ah rahmi وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا يا واسع الرحمة بالذي ترجى شفاعته لكل حال من الأحوال مقتحمين يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا يا واسع الكرم برسول الله نصرته تلقه الأسد في أجامها تجمي يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا يا واسع الكرم صل وسلم وبارك عليه. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin jamaah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, jasa syukur. Mari kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya sehingga sampai detik ini kita masih diberikan nikmat sehat walafiat, nikmat iman dan nikmat Islam, sehingga kita dapat hadir duduk di majelis yang senantiasa dicintai oleh Allah, majelis yang senantiasa diturunkan rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita mohon duduknya kita, hadirnya kita di tempat yang mulia ini, di waktu yang mustajabah ini, agar segala dosa-dosa kita, kesalahan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan keberkahan dalam kehidupan kita, dipuaskan rezeki kita, dipanjangkan umur kita dalam taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu marilah kita awali ta'lim kita baca surah Al-Fatihah. Kita niatkan Fatihah ini untuk orang tua kita yang telah meninggal dunia, guru-guru kita, nenek dan kakek kita, sanak famili kita, wabil khusus untuk Sahibul Bait, almarhum Bapak Haji Abdullah bin Muntaha, dan segenap para orang tua kita yang telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan agar mereka senantiasa mendapatkan cucuran rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Diampuni segala dosanya, diluaskan kuburnya, dan dijadikan kuburnya Allah min riyadil jannah. Dan kita niatkan Fatihah ini biniyati syifa untuk orang tua kita, nenek dan kakek kita, sanak famili kita, anak dan istri kita atau suami kita yang saat ini sedang sakit. Kita mohonkan Al-Fatihah agar segala penyakit yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan kesembuhan, diberikan sehat walafiat, dan bagi kita yang sehat kita minta kepada Allah agar kita dijaga, dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi sirri Fatihah. أن الله يغفر لهم ويرحمهم درجاتهم في الجنة ويعيد علينا من بركات مصدرهم وأموالهم وعلومهم ونفاتهم في الدين والدنيا والآخرة. أن الله يفتح عليه وعلينا وفي العارفين وجعلنا من عبادك الصالحين وجعلنا من عبادك المتقين وجعلنا من عبادك المخلصين من جاه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ببركة هذا المجلس على هذه النية وعلى كل نية صالحة وإلى حضرة النبي
Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Ta'ala وينبغي أن تتفكر في هذه الحياة الدنيا وكثرة أثقالها ووبالها وسرعة زوالها في الآخرة ونعيمها دوامها. Halaman berapa itu? Halaman 11. Baris ke-5 dari bawah. Halaman 11, 5 dari bawah. Halaman 11, 5 dari bawah. Yang bagi dan sebaiknya anta tafakkara fi hadhil hayatid dunya, agar kamu tafakkur di dalam kehidupan dunia ini, wa kasrati asghaliha, dan banyak rintangannya, wa wabaliha, dan banyak bahayanya, wa sur'atin zawaliha, dan cepat hilangnya, wa fil akhirati, adapun kehidupan ya di akhirat, wa na'imaha, dan juga kenikmatannya, wa dawamiha, dan kekal. Ya, jadi salah satu cara kita mendekatkan diri kita kepada Allah, Al-Habib Abdullah Al-Haddad itu juga mengajarkan kita agar kita senantiasa tafakkur fi hadhil hayatid dunya, yaitu di dalam kehidupan dunia. Ya, jadi yang namanya dunia ini, kalau orang yang beriman itu penjara. Ya, sedangkan surganya bagi orang yang beriman itu akhirat. Kenapa kalau orang beriman itu ya seperti penjara hidup di dunia? Karena orang beriman itu punya aturan. Ya, adanya larangan, ya, adanya perintah dari Allah. Ya, semua dilarang, banyak larangan yang diatur oleh Allah dan juga diatur oleh Nabi kita Muhammad SAW. Makanya beliau mengatakan, ya, orang di dunia itu adalah penjaranya bagi orang yang beriman. Sedangkan surganya bagi kita itu nanti akhirat. Ya, nah kebalikannya, ya, dunia itu bagi orang kafir adalah surga, ya, dan nerakanya bagi orang kafir adalah akhirat. Ya, makanya kita tafakkur ya fi hadil hayatid dunya, dalam kehidupan dunia. Ya, kita hidup di dunia ini sementara. Makanya kalau kita nggak manfaatin kehidupan dunia ini untuk perbanyak amal soleh, perbanyak ketaatan, ini orang ini akan rugi. Ya, sebab berapa banyak kita diingatkan oleh hadis-hadis Rasulullah, ad-dunya mal'un mal'unatun ma fiha. Dunia itu dilaknat, dan apa yang ada isinya, yang ada di dunia itu semuanya dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam kitab Syarahnya Arba'in Nawawi itu dikatakan dunia itu diumpamakan seperti perempuan. Ya, perempuan yang cantik. Tapi perempuan ini bukan muda. Nenek-nenek yang didandanin pakai ukensi. Poles, wah, harus seksiin. Ya, nah orang yang kalau melihat nenek-nenek itu tertarik. Ya, kita tertarik sama dia, wah, karena seksinya, ya, karena luar biasanya. Ya, nanti di saat kita sudah tenggelam, sudah cinta dengan nenek-nenek itu, baru kita disyukurin media. Ya, biarin lo, ya, ketipu lo, kata neneknya. Ya, dunia itu dibaratkan nenek-nenek yang sudah tua, ya, yang dipoles jadi cakep tuh nenek-neneknya, seperti itu dunia. Ya, nah ini jangan sampai kita tertipu dengan hal-hal yang seperti itu. Ya, kita tafakkur ya kehidupan kita di dunia. Kata Nabi, umur ummati baina sittin
Wasab'in, umur umatku ukuran 60 sampai 70. Ya bahkan udah banyak yang di bawah 50 pada mati. Ya, nah, ya makanya ya jadi gunakan ya umur kita, kesehatan kita ya untuk perbanyak amal saleh. Sebab yang akan ditanya oleh Allah nanti ketika dihisab apa yang ditanya? Yang pertama, dulu engkau hidup di dunia 60 tahun, engkau gunakan untuk apa umur kamu hidup di dunia? Itu tanya Allah. Kemudian nikmat sehat kita, dulu aku berikan kesehatan, ya, engkau gunakan untuk apa ya kesehatan yang aku berikan ke Allah. Ya, kemudian baru harta nanti ditanya, harta yang aku berikan kepada kamu, engkau dapatkan dari mana? Engkau punya mobil, itu mobil dari mana? Engkau punya kontrakan 10 pintu dari mana gitu? Ya, ditanya nanti oleh Allah Subhanahu wa taala dari hal sekecil apapun. Itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau tentang wanakir kan tanya man rabbuka wa man nabiyuka, itu ukuran. Tapi Allah nanyanya lain, umur lu buat apaan? Ya harta yang gua kasih lu buat apa yang lu gunain? Itu yang ditanya oleh Allah. Ya. Wa kasrati azghariha. Ya, dan juga banyak rintangannya kita hidup di dunia itu. Ya, rintangan, ujiannya banyak. Ya, kemudian bahayanya pun juga banyak. Ya, kemudian juga cepat hilangnya. Ya, ini semua tuh ketika kita hidup di dunia. Nah, makanya bagi orang yang beriman, ya, ketika kita hidup di dunia itu, ya pasti, ya, yang namanya rintangan, ujian itu pasti banyak. Sebab kalau orang hidup di dunia itu nggak ada rintangan, nggak ada ujian, nggak ada cobaan, kita nggak bakal naik derajat. Ya, jangan dikatakan kalau orang udah beriman, udah takwa, oh stop, nggak diuji lagi Allah, enggak. Justru semakin kita takwa kepada Allah, semakin kita beriman kepada Allah, ya ujiannya makin dahsyat. Apa kata Quran? Wala nabluwannakum bisyai'in minal khawfi, jadi takut kita, minal ju', dari kelaparan, terus kita nggak lepas dari ujian. Ya, wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Dengan diuji seperti itu derajat kita ya akan naik. Tapi orang-orang ya hidupnya di dunia enak-enak aja, nggak ada ujian, nggak ada masalah, ya ini repot, sama dengan orang gila. Orang kan gila nggak ada ujiannya. Ya, al-haya'u masalah. Hidup itu penuh dengan problem. Ya, hidup itu penuh dengan masalah. Orang kalau hidupnya di dunia nggak ada masalah, orang gila dia. Ya, ya nikmatin aja udah. Ya ada masalah nikmatin aja, itu merupakan ujian. Ya, kenaikan tingkat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa fil akhirati wa na'imaha wa dawamiha. Begitu juga sama kehidupan akhirat. Nah, justru ya dunia itu ya kita cari bekal untuk apa? Untuk kehidupan kita di akhirat. Sebab di akhirat itu abadi, kekal, nggak bakal mati lagi kita. Ya, jadi dunia hidup di dunia yang singkat seperti ini kita jadikan apa? Mazra'atul akhirah, ladang untuk kita, bekal untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab kita kalau sudah pulang kepada Allah, ya ini nggak bakal balik-balik lagi. Ya, makanya kita gunakan kesempatan ya hidup di dunia ini untuk sebanyak-banyaknya melakukan ketaatan, memperbanyak amal saleh. Wa fil akhirah, dan kehidupan akhirat, wa na'imiha, ya, dan juga kenikmatan-kenikmatannya. Ya, wa dawamiha, dan kekalnya nanti kita di akhirat. Ya, udah. Jadi kalau orang ya sudah meninggal dunia, ya udah meninggalkan dunia, nggak ada tempat kecuali dua, neraka nih surga, tinggal pilih. Ya, jadi orang udah hidup di dunia 40, 50, 60 tahun, ketika kita meninggal dunia nggak ada tempat lagi kecuali dua pilihannya, neraka, surga. Kalau kita dunianya taat, amal soleh kita banyak, ya tempat kita surga. Ya, kalau kita memakai ya silakan kata Allah, lo jangan sholat, lo jangan puasa, lo jangan taat, tapi gua kata Allah.
Ya, kalau mau masuk surga gua kata Allah, ya udah lo taat. Ya, kita kudu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kita tafakkur kehidupan akhirat itu luar biasa nikmatnya. Ya, nah sebab ya orang kalau sudah masuk ya di alam akhirat ini luar biasa udah. Apalagi kalau orang beriman kan ya selamanya tempatnya itu di surganya Allah Subhanahu wa taala walaupun ya ada yang lewat proses neraka. Ya makanya kata Nabi kan kullu ummati yadkhuluna jannah illa man aba wa man ya'ba ya Rasulullah wa man ata'ani dakhala jannah wa man asani faqad aba. Semua umatku kata Rasulullah pasti masuk ke dalam surga illa man aba kecuali yang enggak mau. Ya, sampai yang mau ya Rasulullah man ata'ani dakhala jannah. Yang taat kepada Allah dan Rasulnya dakhala jannah. Wa man asani faqad aba. Ya, nah orang yang tidak taat ya pada Allah dan Rasulnya ya sungguh orang ini enggan masuk ke dalam surga. Ya makanya siapa sih yang dimaksud orang yang enggan masuk surga? Apakah orang Islam? Bukan, bukan. Kalau lihat tafsir hadis ini adalah Yahudi wal Nasara. Ya, jadi umat itu ada dua, ada ummatul ijabah, ada ummatul dakwah. Ya, kalau ummatul ijabah ini kita nih, artinya kita menerima dakwahnya Nabi, menerima ajakannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita orang-orang Islam itu ummatul dakwah, ummatul ijabah. Kalau Yahudi wal Nasara ini disebut ummatul dakwah. Ya, artinya bukan dakwah nggak masuk kepada mereka, Rasulullah dakwah kepada mereka Yahudi wal Nasara, namun mereka enggak menerima dakwahnya Nabi dan nggak mau taat ya mengikuti apa yang dibawa oleh baginda Nabi kita Muhammad. Nah, ini yang dikatakan waman asoni faqad aba. Ya, jadi mereka lah yang menolak dakwahnya Nabi. Ini orang ya penghuni neraka-Nya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika hadis ini turun, ya Rasulullah keluarkan Jibril datang. Ya, Muhammad, man ata min ummati lam yusyrik billah. Ya Muhammad, apabila ada salah satu daripada umatku, apabila ada umatmu yang meninggal dunia, lam yusyrik billah, selama dia tidak musyrik kepada Allah, ya dakhala jannah, masuk ke dalam surga. Jadi umat Islam itu sekalipun banyak dosa, sekalipun gak ibadah kepada Allah, modalnya cuma syahadat doang, dan dia beriman kepada Allah, yakin dengan Allah, yakin dengan Nabi Muhammad, masuk ke dalam surga. Tapi proses dulu, dibuat dulu malaikat jelas, ya, nah, dia harus begitu, ya baru tahu dan bersih dosanya, surga. Maka Rasulullah tanya, wa in zana wa in sarqa, sekalipun umatku pernah melakukan zina, umatku pernah melakukan maling, rampok, ya Jibril, nah, sekalipun umatmu ketika dunia pernah melakukan zina, umatmu pernah melakukan rampok harta orang, ya selama dia tidak musyrik kepada Allah, dakhala jannah, surga tempatnya. Ya, jadi kita beruntung banget ya diberikan nikmat iman, nikmat Islam itu luar biasa, ada dua deh. Ya, jaminannya kita masuk surga. Ya, tergantung dihisab atau tidak, tergantung amal soleh ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kita tafakkur ya tentang alam kehidupan akhirat, ya dan tentang tafakkur tentang nikmatnya nanti di alam akhirat, ya wadawam dan kekalnya kita hidup di akhirat. Ya, jadi kalau hidup di akhirat itu di surga nanti kita nggak ada orang tua di surga, orang tua masuk surga. Ya, masuk anak-anak muda, ya orang tua masuk surga. Ya, dan di surga kita nggak berak-berak, kita mau makan kenyang dari mana juga, ya ada berak. Ya, kita minum sebanyak-banyak minum, nggak ibu perut kita. Ya, surga tuh. Ya, kita makan apa aja, ya. Baru di hati itu aku makan dari montong kayak gitu. Tapi kan
Ya, pokoknya capek aja dah. Ya, yang namanya urusan nikmat akhirat itu luar biasa. Ya, apapun yang kita mau itu ada. Yang nggak ada di surga apa? Hah? Di surga yang ada satu api. Makanya kalau perokok repot nanti. Makan biasa merokok. Ambil rokoknya itu Pak. Ya, rokoknya dikasih mawar tuh langsung. Sing nanti ya, apinya nggak ada yang mau makan apinya loh. Apinya makan loh. Ya, surga nggak ada api. Qala Allah Ta'ala kadzalika yubayyinu Allahu lakumul ayat. Ya, yang demikian itu Allah menjelaskan lakumul ayat untuk kamu tanda-tanda kekuasaannya. La'allakum tatafakkarun, ya supaya kamu berpikir ya fid dunya wal akhirah, ya baik di dunia ya maupun di akhirat ya. Jadi ya Allah udah kasih tanda, udah kasih alamat, ya udah kasih isyarat ya di dunia itu seperti apa, ya di akhirat itu seperti apa. Tinggal kita diperintahkan untuk tafakur, berpikir ya. Nah, makanya ya orang yang mau berpikir ya orang rugi. Kalau udah kasih semuanya, dunia fasilitasnya dikasih kita, akhirat udah diterangin, dijelaskan oleh Allah seperti apa nikmatnya akhirat ya, tapi dia masih maksiat juga, masih nggak taat juga sama Allah, itu rentan ya. Padahal Allah sudah jelaskan tentang kekuasaannya ya. Nah, kita hanya diperintahkan untuk tafakur baik dunia maupun akhirat. Wa qala ta'ala bal tu'siruna al-hayata ad-dunya wal akhirah khairun wa abqa. Tetapi ya kamu orang-orang kamu ya memilih ya, tetapi kamu memilih ya kehidupan dunia, sedangkan kehidupan akhirat wal akhirah khairun wa abqa. Ya, tetapi kamu memilih kehidupan dunia kata Allah ya, sedangkan kehidupan akhirat ya padahal lebih baik dan lebih kekal ya. Nah, jadi orang ya kalau dia nggak beriman begitu tuh, puas-puasin dah, sudah hidup di dunia kapan lagi loh ya, mumpung kita masih muda. Oh ya, puas-puasin foya-foya demaksiat lalai kepada Allah dan lain sebagainya ya. Nah, sedangkan ya kita tahu bahwa kehidupan akhirat itu kekal ya. Nah, itu yang harus ya kita pilih seperti waqala ta'ala wa ma hadhil hayatud dunya ya illa mata'un lahwa wa la'ibun wa inna darul akhirah ya tahiyal hayawan law kanu ya'lamun ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman wa ma hadhil hayatid dunya, dan tidaklah kehidupan dunia itu melainkan ya lahwun ya sendawurau ya, bercandaan doang, la'ibun ya hanya main-main, wa inna darul akhirah, dan sesungguhnya ya akhirat ya ya hayawanu law kanu ya'lamun ya, itulah yang sebenar-benarnya kehidupan ya kalau mereka mengetahuinya ya. Jadi dunia itu Allah sendiri mengatakan lahwun walaibun ya, cuma bercanda doang, sendapura ya, walaibun ya, dan main-main dunia itu ya. Justru yang sesungguhnya adalah darul akhirah ya, dahiyal hayawan law kanu ya'lamun, yang sebenar-benarnya kehidupan yaitu akhirat. Wa hadza tafakkur yuzmiru laka zuhda fid dunya wa ruhbata fil akhirah. Dan tafakur ini ya buahnya apa? Ya kalau kita tafakur tentang kehidupan dunia, kehidupan akhirat, apa yang kita dapat dari hasil tafakur kita? Ya, wa hadza tafakkur yuzmiru laka, itu membuahkan bagi kamu ya zuhda fid dunya, yaitu sifat zuhud akan tumbuh ya pada diri kita ya, zuhud dalam harta dunia, wa ruhbata fil akhirah ya, dan rasa cinta
ya pada kehidupan akhirat. Nah, jadi kalau kita tafakurnya tentang kehidupan dunia dan akhirat, ya, nah, kita tahu tuh bagaimana ya kehidupan dunia, bahayanya, madaratnya dan lain sebagainya, sedangkan akhirat itu nikmatnya bagaimana. Ya kita tafakur seperti itu. Nah, buah hasil dari tafakur kita akan menumbuhkan sifat zuhud. Ya, artinya zuhud ya dalam harta dunia. Kita nggak rakus dengan dunia. Ya, nah, bukan hanya itu aja. Ya, waruhbata fil akhirah, dan akan timbul rasa cinta kita kepada akhirat. Ya, bukan berarti kita nggak boleh jadi orang kaya hidup di dunia, boleh. Ya, makanya zuhud untuk zaman modern seperti ini bagaimana? Apakah kita harus tinggal di tengah-tengah hutan? Ya, harus menyendiri di gunung? Enggak. Ya, zuhud di zaman sekarang ini boleh kita punya harta banyak, boleh hidup kita kaya. Namun, ya, kekayaan harta yang banyak yang kita miliki enggak menyebabkan kita itu lalai meninggalkan perintah-perintah Allah. Itu termasuk zuhud di zaman modern kayak begini. Ya, kita lihat ulama-ulama kita hidupnya mewah-mewah, kaya-kaya. Ya, tapi dengan kekayaan yang dimiliki nggak bikin dia itu lalai kepada urusan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini apa? Ini Yesus macam ini, ya zaman sekarang ini kita ambil adat itu. Ya, hartanya banyak, ya, tapi dengan harta yang banyak, ya, ibadahnya tetap istiqomah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sudah termasuk zuhud di akhir zaman seperti itu. Beda dengan dulu, ya, sahabat-sahabat seperti Zuhair, ya, mereka meninggalkan hartanya, tanahnya, kebun kormanya demi apa? Ya, demi dekat, ingin dekat dengan Rasulullah. Ya, mereka orang-orang sufi, orang kaya. Ya, orang kaya hartanya berlimpah. Tapi apa? Ya, rumahnya, hartanya yang banyak itu orang fakir suruh tempatin. Dia justru hijrah keluar di tempat yang sempit. Ya, jadi orang sufi itu kalau orang susah, orang miskin, justru orang kaya. Itu zuhud zaman dulu. Ya, mereka tinggalkan hartanya semuanya. Ya, nah, tapi zuhud di zaman modern seperti ini, kata Habibul Hadad, ya, bukan kita harus meninggalkan semuanya. Ya, boleh kita punya harta. Ya, sekalipun kita kaya kehidupan kita, tapi jangan kekayaan harta kita yang banyak menyebabkan ya ibadah kita lalai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, gitu. Kemudian satu lagi, wayang bagi dan sebaiknya anta tafakkar fi nuzulil maut, ya, agar kamu tafakur dalam hal datangnya kematian. Wa usulil hasrati wan nadamah ba'dal faut, dan hasilnya ya penyesalan, wan nadamah dan kesedihan, ba'dal faut sesudah luput dari amal kebaikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, qala Allah Ta'ala, qul innal mauta alladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum summa turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Ya, qul, katakanlah, innal mauta, sesungguhnya yang namanya kematian, alladzi tafirruna minhu, yang mana kamu lari daripadanya, fa innahu mulaqikum, maka sesungguhnya kematian itu akan menemukanmu. Summa turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah, kemudian kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib, wasyahadah dan yang nyata. Fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Ya. Nah, kemudian ya fayunabbiukum, menceritakan kepadamu apa yang kamu ya kerjakan. Ya, jadi selanjutnya untuk takarub, mendekatkan diri kita kepada Allah, ya, yaitu kita juga diperintahkan untuk tafakur, ya, datangnya kematian, ya, datangnya kematian. Makanya, ya, wa usulil hasrati, dan hasilnya, ya, penyesalan. Jangan sampai, ya, kita nyesal, ya, dulu gua masih sehat panjang umur, gua nggak ibadah, ya, nggak sedekah.
ya udah mati baru adanya nanti penyesalan. Makanya kan dalam kitab Wasiatul Mustafa itu yang namanya kematian itu ada 4. Yang pertama adalah mautul alim, kematiannya ulama. Ya, kemudian yang kedua mautul aghnia, kematiannya orang kaya. Ya, kemudian ya wa mautul umara, kematiannya pejabat. Wa mautul fuqara, dan yang keempat kematiannya orang fakir. Ya, yang pertama kata Rasulullah mautul alim, ya, nah, matinya, meninggalnya orang alim ini memadamkan agama. Ya, jadi kalau orang alim itu agama itu jadi padam, redup. Ya, sedangkan mautul aghnia, ya, adanya nadab, penyesalan. Ya, mautul aghnia, meninggalnya orang kaya itu penyesalan. Kenapa dikatakan penyesalan? Dia katakan penyesalan dulu ketika dia jadi orang kaya, hartanya banyak, dia lupa bahwa harta itu adalah titipan dari Allah yang kudunya dikembalikan lagi di jalan Allah, tapi dia lupa, dia bakhil, dia pelit, dan lain sebagainya. Sehingga ketika udah mati, yang ada penyesalan, ya, buat orang kaya yang seperti itu. Kemudian ya mautul umara apa? Fitnah, kata Rasulullah. Ya, si fulan meninggal, ya, atau saja meninggal susah, korupsi hidupnya. Ya, orang gede ngomongin yang enggak deh setelah matinya. Ya, ini kan fitnah namanya. Makanya kan doa ketika sholatin jenazah, Allahumma tahrimna ajrahu wala tahtimna ba'dahu. Jangan sampai ya ketika sudah meninggal ada omongan yang enggak baik. Oh, si fulan itu korupsi, oh si fulan itu macam-macam kalau pejabat yang meninggal dunia. Wa mautul fuqara, dan wafatnya orang fakir itu adalah rohah, kesenangan ya baginya. Udah hidupnya di dunia susah, tapi dia sabar. Ya, tetap dia taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, orang model begini, kalau dia meninggal dunia, kesenangan bagi dia. Ya, nah, itu kata Nabi. Ya. Wa qala Allah Ta'ala, "Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum." Ya, katakanlah sesungguhnya kematian yang kamu pada lari ya daripada kematian, fa innahu mulaqikum. Ya, maka sesungguhnya kematian itu akan menemukan kamu. Anda ingat malaikat, ingat Nabi Allah Sulaiman alaihissalam. Jadi satu saat ya ada muridnya Nabi Allah Sulaiman itu soal datang ke rumah Nabi Allah Sulaiman. Ketika sampai rumah Nabi Sulaiman, orang yang duduk di sebelah Nabi Sulaiman ini serem. Ya, ngeliatin muridnya Nabi Sulaiman dipelototin dulu sama ini orang yang duduk di sebelah Nabi Allah Sulaiman. Ya, sampai dia keluar keringat dilihatin dulu. Ketika orang itu keluar dari rumah Nabi Allah Sulaiman, muridnya tanya, ya Nabi Allah Sulaiman, tadi siapa yang duduk sebelah kamu? Itu malaikat Israfil. Bukan dia. Udah berapa kali saya ketemu dia dilihatin pun saya. Coba ini yang ngeliatin bukan kuntilanak. Malaikat Israfil ngeliatin kita. Ya, saking takutnya muridnya ngomong, ya Nabi Allah Sulaiman, pindahkanlah aku ke negara lain. Keterjelakinnya gitu. Ya kan? Akhirnya Nabi Allah Sulaiman karena orang hebat, ya kan? Akhirnya angin semua dikumpulin Nabi Allah Sulaiman. Oh, dikumpulin semua. Ya angin bawa menurut saya ke India semua. Ya, dia empas tuh, langsung diempasin ke angin tuh, muridnya langsung ke India. Gak lama malaikat Israel nyampe lagi ke rumah Nabi Sulaiman. Kata malaikat Israel, ya Nabi Allah Sulaiman kan dari anak muda yang tadi. Udah gue kirim ke India. Gue takut belum. Oh pantas Allah nyuruh jemput ke India katanya.
Ya, nah ini anak sudah datang baru 5 menit, nah malaikat itu nyampe di situ, ya mati di situ. Jadi nggak usah lari kita mau iman, ya malaikat Israel pasti nemuin kita yang namanya kematian, ya nggak bisa kita lari daripada kematian. Summa turaduna ila alimil ghaibi wasyahada. Ya, kemudian kamu akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, nah makanya ya yang namanya kematian itu kata Rasulullah bainal ainain, antara dua mata kita, di tengah-tengah kematian dekat. Jangan bilang masih 30 selama aku mati sudah sampai. Ya, tentu ya orang kata Rasulullah bainal ainain, antara dua mata kematian dekat. Ya, nah makanya kan apa dalam hadis apa? Kun fid dunya kal gharib au abiru sabil kata Nabi. Ya, jadilah kamu hidup di dunia itu seperti apa? Pengembara atau musafir. Itu kata Nabi. Ya, artinya sejauh-jauhnya orang mengembara, sejauh-jauhnya musafir pergi kemanapun, pasti dia merindukan pulang ke kampung halamannya. Pasti itu dia rindu mau pulang kampung. Ya, itu sama. Hidup di dunia itu juga sama seperti itu. Ya, kemudian, ya. Wakil Ibnu Umar radhiyallahu anhu belum mengatakan waman ya barang siapa yang berada di waktu sore, ya barang siapa yang berada di waktu sore la tanzir shabah, jangan kita menunggu-nunggu waktu subuh. Waman asbahta ya fala tanzir masa, jangan kita menunggu-nunggu waktu sore. Kalau ada di pagi hari kita masih sehat, jangan menunggu sore mau berbuat amal. Ya, belum tentu lu sore masih hidup gitu. Ya, makanya ada seorang raja ya yang wabah, yang angkuh ketika itu ya habis sarapan pagi izin dengan istrinya, baik istriku saya izin mau keliling-keliling kampung dan dikawal oleh beberapa prajurit naik kuda. Ketika sampai di pertengahan jalan, ketemu orang tua mengucapkan assalamualaikum, wahai tuan raja. Baru jawab, wahai raja, ampun. Raja tetap aja terus naik kuda. Ditariklah tali kudanya sehingga kudanya berhenti. Kata raja, wahai orang tua, engkau telah melakukan kesalahan yang fatal. Siapa kamu sebenarnya, katanya? Aku malaikat Israel. Walaupun putra raja di atas kita. Ya, aku diutus oleh Allah, diperintahkan oleh Allah untuk mencabut rohmu saat ini juga. Apa kata raja? Wahai malaikat Israel, izinkan aku pulang sebentar untuk nemuin anak istriku dulu, katanya. Nggak bisa. Ya, gua cabut juga sekarang. Ya. Nah, masih dalam posisi di atas kuda, dibetot malaikat Israel. Idza ja'al rijal ajaluha la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimuna. Bisa kita berkasur-mundur. Itu kalau orang yang modelnya begitu. Ya, nah habis cabut ruhnya si raja ini apa ya? Malaikat Israel pergi kemana? Rumah orang soleh. Ya, ketika datang assalamualaikum, ya waalaikumsalam kata orang soleh. Bukain pintu, silakan masuk, katanya. Kau siap kan? Aku malaikat Israel. Ahlan wa sahlan kata orang soleh. Disambut, ya, ahlan wa sahlan, silakan. Aku diperintahkan oleh Allah untuk mencabut rohmu, wahai kekasih Allah. Ya, silakan. Itu yang aku mau dan aku sudah rindu ingin bertemu kepada Allah. Kata malaikat, kapan waktunya aku akan cabut? Dan di saat kapan engkau aku cabut? Sedikit lagi aku sholat duha, kata orang soleh. Nanti di saat aku sholat duha, di dalam posisi sujud engkau cabut aku. Tuh, enak kan ditawarin. Lo mau mati gimana keadaannya? Lagi baca Quran. Lo mati lagi sujud, tawarin malaikat. Orang soleh nggak kayak raja, betot aja dia. Ya, tapi orang soleh tawar. Ya, ketika sujud dicabut. Tuh. Ya, jadi kalau orang ketika hidup dunianya amalnya banyak, taat kepada Allah, takwa,
Ya, insya Allah sebelum mati kita dikasih isyarat, peringatan isyarat. Ya, ya, tahu ya, tapi almarhum, Bang Aman, wah, ya, Bang Aman almarhum, Jaman. Sebelum meninggal kan dirawat di rumah sakit Cibinong. Ya, dirawat, ya, udah bayian, minta pulang. Jaman nih, gak suci itu, anaknya suci, ya, masih dibawa pulang. Kita mampir ke satu tukang buah, dulu di Sumatera, di Juru, di Anggur, gitu. Buat apaan Pak? Banyak-banyak katanya. Gue mau ke rumah Suhan. Gue mau ke pondok Suhan. Lu anterin gue ke situ. Pulang dulu, orang baru pulang juga, tak udah bayan baru deh. Enggak, gue mau ke rumah Suhan, gue pondoknya Suhan. Datang dia. Mobil ya, Suci sih. Gak ngerti juga kan, abang mau ke ente juga katanya. Dan rumah sakit yang 20 hari itu tukang buah, kemudian dikasih buah banyak dikasih buah. Gak lama dibilangin lagi, pagi istirahat dah, baru pulang. Dia bilang istirahat dulu, ntar lo udah behan yang lagi di sini. Iya, lo tungguin ntar jam 1 katanya. Gua mau kirimin semen 20 sak. Iya, bang, gua mau kirimin semen 20 sak, lo tungguin. Ya udah bayar, ini lo tinggal aja di sini. Ya lagi datang satu semen, ya kan? Nah, gak lama seminggu kemudian dari itu dia pergi ke kuburan, pesan kuburan, minta ukurin, ya pesan kuburan, bikinin gua kuburan deh kata dia, buat saya aja buat kue. Lu pengen lihat, bikin lagi gua mati katanya. Lu lagi deh, orang gue katanya. Tahu tuh orang begitu tuh, hebatnya tuh. Ya, dalam kuburan jadi 2 hari kemudian meninggal. Ya, tahu akhir-akhir ini cakep tuh urutannya. Ya, diubah semen, apa itu semua. Ya, kita bikin kuburan. Ini pengalaman. Berkahnya juga ambil yang Umar juga tuh salah satunya, ya berkah hikmah dengan ulama dengan Habib Umar bin Khattab bukan banyak dari Umar berkah, ya makanya kan khidmatul ulama miftahul barakah. Orang kalau khidmah dengan ulama itu kunci daripada keberkahan, hatta matinya itu begitu. Ya ini kita ya wallahu a'lam bishawab. Ya kita bertanya dia. Mengenai sedekah, Ya. khususnya di pembangunan. Kalau Kiai bilang minimal 1 waktu kita jangan sampai sedekah. Tapi kan orang tahunya pengennya mengalir-ngalir terus. Karpet nggak mau. Tapi kalau musim air mau, nanti pakai dulu. Karpet kan pada yang banyak 2 tahun 3 tahun kan ganti. Kira-kira gimana Pak? Iya. Nah, ya dalam hadis sampai ila mata benu Adam in qata'a amaluhu illa bil tanah. Ya. Apabila matinya anak manusia, maka terputuslah amalnya semua terkecuali 3. Sedekah jariyah, sedekah jariyahnya itu jangan putus. Ya, yang bagaimana sedekah jariyah yang enggak putus? Ya, nah dulu ada sahabat datang kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, saya ini dulu masih muda, saya durhaka orang tua. Bapak saya, ibu saya durhaka. Ya, namun sekarang sudah taubatan nasuha dan ingin berbuat baik kepada orang tua saya yang meninggal dunia. Apa yang harus aku lakukan ya Rasulullah? Kata Nabi, besok subuh engkau berangkatlah ke Masjid Nabawi. Engkau gali sumur. Ya, engkau gali sumur sampai keluar air, biar sumur itu dipakai orang untuk ibadah di Masjid Nabawi, dan pahalanya niatkanlah buat orang tua kamu. Nah, model-model amal jariah, sedekah jariyah inilah
yang terus pahala mengalir ya kepada orang tuanya yang sudah meninggal dunia. Musola ya mesin ada colong orang misalnya ya lapor kita misalnya mesin ada colong orang uliin misalnya namanya dulu ya uliin tapi di musola pahalanya mengalir tuh hatta sampai kita meninggal dunia pun pahala tinggal putus ya masjid lagi dibangun walaupun satu sak semen ya sekali itu tadi satu paku yang kita nyumbang selama itu masjid berdiri ya masjid itu dipakai ibadah orang pahala terus akan ngalir kepada kita. Jadi harus sedekah jariah. Makanya sedekah di saat kita masih hidup itu lebih afdal, lebih mulia dibanding setelah meninggal baru sedekah kita. Jangan ya mumpung kita masih hidup Allah kasih rezeki ya kita ingat ada haknya fuqara wal masakin kita sedekah ya kita sumpah pada masjid walaupun satu luas juga apa ya sedekah ini jangan lupa sedekah ya nah dengan sedekah seperti inilah ya di ketika kita masih hidup itu harta yang bisa kita hormati. Kalau mandat yang kita sekarang nikmatin, yang kita kumpulin di bank, duit kita banyak, ya, yang kita miliki saat ini masih titipan Allah. Harta yang hakiki yang dimiliki oleh kita, harta yang sudah kita infakkan di jalan Allah itu yang dikatakan manfaat betul jariah. Ya, nah, juga sama. Kita pesantrenin anak kita, ya, dibiayain. Sehingga anak kita hafal Quran. Oh, ini simpanan yang luar biasa. Ya, selama anak kita itu ngaji, anak kita itu sholat, anak kita beramal soleh, orang tuanya dapat pahala. Walaupun secara langsung orang tuanya nggak ngajarin, pondokin anaknya, tapi kan kita biayain. Ya, itu sebab kita biayain, bisa sampai selesai di pondok. Ya, nggak apa kita pahala. Ya, itu sudah betul jariah. Awal ilmu yuntafa'u bi. Yang kedua ilmu yang manfaat. Kita sebagai orang tua, sebagai ibu, ya kita orang tua nih kita bapaknya ngaji satu sebulan firman umpamanya. Nah ilmu yang kita dapatkan kita amalkan buat diri kita. Kita ajarin terus ke istri kita. Tadi memang tadi pelajarannya tentang wudu, kita ajarin bini kita wudu yang benar. Ya kalau kita dapetin dari guru kita. Ya, kita ajarin di mandi hadas besar. Ya, kita ajarin bacaan-bacaan sholat yang baik. Kita ajarin baca Quran. Nanti bini kita ngajarin lagi ke anak kita doa mau tidur, doa bangun tidur, doa mau kamar mandi, keluar. Ya, sehingga anak kita bisa ajarin Fatihah, bisa wudu anak kita, bini kita yang ngajarin. Ya, nah ini ketika kita orang tuanya meninggal dunia, ya istri kita ibadahnya makin rajin, bisa sholat, bisa kedinginan, lantaran kita dapat kita pahala dari bini kita. Bini kita ngajarin lagi ke anak-anak kita bisa juga gara-gara asbabnya bini kita ngajarin. Dapat lagi pahala terus. Nah seperti itu ilmu dan tafa'uli. Ya kayak aneh ngajarin inti, aneh meninggal dunia umpamanya. Ya, ilmu yang ada ente dapetin dari Lutfi, ente jalani, ente amalin. Selama ente amalin ilmu yang ente dapetin, ada dapat pahala dari ente itu. Gitu. Ya, nah itu namanya ilmu yuntafa'u bi. Awwaladin salih yad'ulah. Yang ketiga, anak yang soleh yang mendoakan ibu orang tua. Apakah disyaratkan harus anak yang soleh? Iya. Ya, sebab doa anak yang soleh lah yang diijabah oleh Allah. Jadi kalau anaknya ya ahli maksiat, nggak sholat, nggak puasa Ramadan, bapak ibunya udah mati, dia doa misalnya, diijabah nggak? Ya, yang disebut itu waladun sholih. Ya doalah anak yang soleh. Nah, doa anak yang durhaka ini bisa diijabah oleh Allah kalau dia sudah taubat dan nasuha. Ya, dia taubat, dia jadi orang baik, dia mulai sholat, dia mulai dengan majlis ta'lim. Nah, di saat itulah doa anak ini baru dijawab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, seperti itu. Ya, wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Ya,
Baca suratul Fatihah sekali lagi. Saya mohon ya doa daripada jamaah. Besok saya dengan rombongan berangkat ziarah, ya berangkat ke Sortil 7 pagi menuju ke Sunan Derajat ke Lamongan, kemudian ke Gresik, kemudian ke Madura, kemudian ke Jember, dari Jember ke Pasuruan, Kiai Hamid, ya baru istirahat, ya. Jadi minta doa supaya jemaah semua ikut selamat, dijaga daripada bala musibah, dan semua jemaah diberikan kesehatan, ya, dan diberikan keberkahan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala ala dunia wa ala kulli salih al-Fatihah. وبعد كريم الحمد بحق الفاتحة بقراءة الفاتحة سلام أبواب النعمة وأبواب البركة وأبواب الصحة وأبواب السلامة وأبواب التوفيق والهداية اللهم ارزقنا فهم النبيين حتى المرسلين حمل الملائكة المقربين اللهم افتح عليه وعلينا الغالبين وارزقنا في الدين واجعلنا وأولادنا وذريتنا وتلامذتنا إيمانا بك وتصديقا بكتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وباركنا رمضان اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وباركنا رمضان اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وباركنا رمضان اغفر لنا ذنوبنا يا الله اغفر لنا ذنوبنا يا الله اغفر لنا ذنوبنا يا الله دعوهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام واخر الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.